Mari kita tanya satu persatu. Siapa yang bisa menjawab apa rencana pemerintah, tahap-tahapan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 setelah penetapan darurat kesehatan masyarakat oleh Jokowi? Siapa yang tahu? Om Swastiastu. Good. Masuk. Woi, main nyebrang. Ngobrol lagi boleh? Dulu disemprot kamu. Nyamuk dulu, nyamuk. Panggil nyamuk. Baik, pakaian yang paling penting itu. Ini jaraknya udah oke ya? Jarak sudah diatur sedemikian rupa 1 meter sampai 2 meter. Bagaimana kabar Gendo selama ini? Ya, aku udah hampir 2 minggu karantina mandiri ya. Jarang keluar juga, paling kalau ke rumah utama atau pas lagi mau olahraga tapi di tempat yang Serius olahraga? serius. Gini-gini mantan olahragawan. Karate dulu ya, sampai dan 2 ya? Macam-macam sih karate, semacam-macam olahraga. Kamu pun Dibatasi? dibatasi, kecuali orang-orang kayak kamu Brengsek yang kayak gue gitu. Terus selama di rumah ini, kamu kan sebagai advokat juga, bagaimana menangani klien dari rumah? Intinya kan sebetulnya physical distancing ini adalah menjaga jarak fisik yang pertama. Mensiasati itu, jadi yang kita lakukan ya konsultasi via telepon, konsultasi via email ya. Kecuali yang tidak bisa ditangani, kita harus ketemu fisik. Kita mau tidak mau harus ketemu fisik. Gitu. Iya. Tapi ya begitu, kalau ketemu fisik ya syaratnya ribet. Jaga jarak ya? Syaratnya ribet. Gitu. Saat ini perlu nggak karantina wilayah? Karena apa ya? Pertama adalah harus ada darurat kesehatan masyarakat, karena itu menjadi dasar pemerintah bisa menetapkan tindakan yang diambil. Nah, ini sudah dipenuhi. Gitu. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, ternyata pemerintah Jokowi memilihnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Khusus untuk pembatasan sosial berskala besar, itu adalah pembatasan misalkan aktivitas pendidikan dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan di tempat umum. Dan bahkan yang di awalnya itu yang agak mengerikan, PSBB, pembatasan sosial berskala besar dengan darurat sipil. Darurat sipil itu perspektifnya adalah perspektif pendekatan keamanan, karena situasi kedaruratannya itu terkait dengan situasi keamanan, ada pemberontakan, ada kerusuhan, ya ada chaos gitu. Itu pendekatan keamanan. Tapi kalau darurat kesehatan masyarakat itu adalah situasi genting, gawat, force majeure atau kahar yang diakibatkan oleh adanya wabah yang menular. Itu berbeda. Tapi ini kan mau dikombinasi oleh Jokowi kemarin. Iya, cuma kemarin tuh dia bilang, itu wartawan Kumparan nanya, haruskah darurat sipil? Terus dia menjawab, Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal. Sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan. Tetapi kalau keadaannya seperti sekarang ini ya tentu saja tidak. Kalau menggunakan PP, peraturan pemerintah yang diterbitkan oleh Jokowi yang terbaru, PP nomor 21 tahun 2020, pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, baru akan menanggung kebutuhan dasar masyarakat dalam konteks pembatasan sosial berskala besar apabila terkait dengan pembatasan kegiatan umum. Tempat-tempat umum ditutup, pasar ditutup, apa ditutup gitu, barulah negara masuk. Nah, sekarang persoalannya apakah perlu karantina wilayah? Inilah persoalan perdebatannya. Bahasa yang sering digunakan itu lockdown gitu. Kalau orang udah mau lockdown, negara harus mengeluarkan uang, harus ada anggarannya. Itu wajib, undang-undang memandatkan itu. Apabila pemerintah menerapkan darurat kesehatan masyarakat, lalu responnya adalah karantina wilayah, maka karantina wilayah itu mewajibkan pemerintah menanggung kebutuhan dasar.
Undang-Undang Dasar Warga Negara. Nah, artinya apa? Konsekuensinya harus ada uang keluar, harus ada yang dianggarkan, bisa dari dana bencana, atau ada realokasi anggaran. Misalkan anggaran apa nih? Anggaran infrastruktur, tunda dulu infrastruktur misalkan. Di tingkat daerah juga begitu. Untuk PON ditunda dulu misalkan. Untuk Formula One ditunda dulu. Kecuali pertimbangan-pertimbangan tertentu, daripada kemudian gini-gini juga masyarakatnya juga secara ekonomi juga hancur lebur kok, ini nggak pasti juga gitu. Hal yang saya kritik juga penetapan darurat kesehatan ini kan kita nggak tahu kita ngapain. Semuanya sekarang bingung. Coba bayangkan sebelum darurat kesehatan masyarakat ya. Semuanya imbauan, sifatnya mandiri. Ayo dong karantina mandiri. Disinfektan mandiri. Sanitasi mandiri. Semua mandiri gitu. Sekarang kita negara kaya gitu ya. Mending seakan negara kaya, seakan-akan nggak ada negara. Semuanya mandiri kok. Terus pemerintah ngapain? Padahal dalam situasi wabah, negara harus bertanggung jawab karena hukum tertinggi di sebuah negara itu adalah keselamatan publik. Keselamatan. Ketika kita misalkan sebagai warga menuntut negara hadir, orang berpikir kita dituding politis lah, mau menjatuhkan presiden lah. Lu menjatuhkan gimana? Wong kita minta negara hadir sesuai dengan undang-undang. Undang-undang yang kita minta, undang-undang kekarantinaan kesehatan dengan undang-undang penanggulangan bencana. Undang-undang kekarantinaan kesehatan dibuat oleh rejimnya Jokowi. Lah kita hanya minta Jokowi menjalankan itu kok. Ingat loh, kalau kita mau flashback tanpa bermaksud mencari kesalahannya pemerintah hari ini ya, Pak Jokowi ya. Sebelum 2020 kan ini COVID-19 kan sudah mulai merebak ya, namanya COVID-19, virus tahun 2019 kan. Januari pertengahan sudah mulai masif, Februari sudah mulai masif. Lihat saja statement-statement pejabat dari Januari, entah pertengahan sampai Februari pertengahan. Pemerintah kita kan seolah-olah menanggapi virus ini kan main-main. Ketika warga percaya kepada pemerintah bahwa corona ini gak ada apa-apanya, gak kuat dengan suhu Indonesia gitu kata Luhut juga gitu kan. Lalu yang terjadi apa? Respon masyarakat adalah ketika situasinya berubah menjadi genting, kemudian pemerintah menganggap serius corona ini, rakyatnya masih berpikir corona gak ada apa-apa. Kejadianlah suara-suara sumbang keluar ketika ada pembatasan ogoh-ogoh, orang ngamuk. Lah, dulu loh waktu mereka bikin ogoh-ogoh 2 bulan yang lalu pemerintah menjamin Indonesia aman dari corona. Padahal sebenarnya 2 bulan yang lalu udah ada kan gitu. Ya coba kalau waktu itu bilang nggak kerja, nggak dikerjain. mereka kan nggak bikin ogoh-ogoh dong. Lalu kemudian dalam keadaan genting pun muncul lagi statement-statement yang bias kelas gitu loh. Bias kelas misalkan pernyataan tim penanggulangan COVID ini ya, Yuri, Pak Yuri misalkan, kerjasama yang baik yang kaya dengan yang miskin. Oleh karena itu, saudara sekalian, ini cara yang paling tepat untuk memutus rantai penularan dari penyakit ini. Kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama, di mana semua orang berusaha saling melindungi, yang sakit melindungi yang sehat agar tidak tertular oleh penyakitnya, yang sehat melindungi yang sakit agar tidak keluar dari rumah dan melakukan kegiatan yang tidak perlu di luar rumah. Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Itu yang sangat berbahaya. Kemudian sampai kebijakan-kebijakan yang diambil sifatnya himbauan. Dia tetapkan imbauan karena imbauannya sifatnya kan sukarela. Kalau gubernur mengimbau warga itu namanya, warga saya minta tolong kalau kamu sudi tolong di rumah, jangan keluar. Itu imbauan. Kalau instruksi, saya perintahkan warga semua di rumah, tidak boleh keluar. Itu instruksi. Imbauan dan instruksi 2 hal yang berbeda. Imbauan itu adalah bersifat meminta kelegowoan masyarakat mengikuti anjuran, namanya saran. Mau syukur, nggak mau ya mau gimana. Kalau instruksi perintah harus diikuti, kalau nggak diikuti ada sanksi. Nah, dia keluarkan imbauan, tapi menggunakan represivitas, menggunakan daya paksa, lewat pecalang, nutup-nutup jalan, dikawal oleh polisi. Gitu loh, itu kan nggak boleh sebetulnya.
Kalau mau begitu, sekalian dong tetapkan karantina wilayah. Jadi jangan, itu namanya curang. Kalau mau memaksa rakyat, penuhi dong kewajiban. Kalau nggak bisa memenuhi kewajiban, atur dong, banyak metode gitu loh. Korea Selatan nggak lockdown, tetapi Korea Selatan maksimal betul memastikan ada rapid test massal untuk warganya. Itu Korea Selatan. Atau negara-negara lain yang melakukan karantina seperti di beberapa Eropa, mereka betul-betul memenuhi kebutuhan rakyat. Jadi menurut Gendo, sampai kapan masalah wabah ini bisa teratasi? Saya nggak yakin ini bisa cepat teratasi. Ini kan masih belum terbuka ya, ini masih fenomena gunung es ini. Padahal kita banyak sekali punya periset, banyak punya ahli-ahli gitu. Kalau beberapa ahli menyatakan ini kan belum puncaknya di Indonesia. Kalau tidak terjadi pembatasan yang strike di Indonesia ini kan, lonjakannya bisa di akhir April ini atau di pertengahan Mei kan. Satu hal kan yang saya paling mengerikan sebetulnya terlepas dari itu ya, adalah soal penumpang gelap virus corona ini, pandemi corona ini. Di masa transisi ini jangan sampai kemudian rakyatnya dilarang untuk berkumpul, hak sipil politiknya dibatasi, tapi industri ekstraktif yang selama ditolak masih bisa bekerja. Itu sama saja akan mengundang kerumunan gitu kan, mengundang orang. Atau kemudian penumpang gelap yang lain adalah semacam DPR ini. DPR sekarang tetap bersidang kan? Sampai sekarang nih? Bersidang ya. dia. Oke. Dengan mekanisme yang menyesuaikan. Ya. Tapi problemnya kan sidang-sidang yang dia lakukan, yang dibahas kan produk legislasi semacam Omnibus Law ini. Sementara Omnibus Law itu jelas-jelas menyengsarakan rakyat dan diprotes rakyat. Nah, tapi rakyat nggak bisa protes hari ini. Terus gimana? Karena harus di rumah kan? Karena di rumah. Kalaupun keluar dibubarin polisi. Yang ini berbahaya. Jadi saya sangat concern dan saya ingin keras nyatakan adalah DPR berhenti membahas undang-undang yang masih bisa ditunda pembahasannya. Omnibus Law ini kalau nggak dibahas sekarang ini, nggak bubar negara ini. Dan perspektif pemerintahan Jokowi kan inginnya ya investasinya berjalan lancar, maka tenaga kerja banyak diserap, otomatis pengangguran menurun sehingga lapangan pekerjaannya bertambah gitu, terserap semua. Tapi kan di sisi lain, di dalam Omnibus Law ini kan banyak ketentuan-ketentuan yang justru merugikan tenaga kerja, soal hak cuti, kemudian soal pesangon dan segala macam, belum lagi di sektor lingkungan hidup, soal investasinya AMDAL yang mau dihapuskan dan segala macamnya itu gitu. Ada aturan-aturan yang banyak sekali merugikan kemanusiaan termasuk lingkungan hidupnya. Dan ini akan berbahaya untuk lingkungan hidup di Indonesia. Nah, itu mau dipaksakan. Nah, problemnya kan kemudian ini dipaksakan di masa darurat kesehatan masyarakat. Namanya saja darurat. Kalau udah darurat itu genting. Semua energi, semua sumber daya itu harus fokus mengatasi pandemi ini. Termasuk DPR. Iya. Katanya mereka wakil rakyat. Ya itulah makanya ini penumpang gelap. Bukannya fokus ngurusin pandemi, malah mereka fokus ngurusin kepentingan korporasi, kepentingan investasi lewat Omnibus Law ini. Ada lagi yang buruk lagi, penumpang gelap yang lain ini kan kayak Menkumham ini. Disibuk sekarang sedang mau ngurusin gimana memberikan pembebasan bersyarat atau apa gitu ya. Ketentuan-ketentuan yang intinya adalah secara hukum membebaskan tahanan koruptor dari lembaga pemasyarakatan. Kok bisa ya? Makanya yang didorong kan yang aneh-aneh gitu. Kalau narapidana umum, oke lah ya. Napi yang kejahatan umum gitu, bukan kejahatan korupsi, di luar korupsi misalnya. Masih oke, karena apa? Karena overload kan. Sehingga itu berbahaya dengan soal keselamatan mereka dari pandemi ini kan berbahaya. Masih bisa walaupun saya tidak memahami secara keseluruhan, tapi sekilas masih bisa diterima akal sehat lah. Bagaimana orang menjaga jarak gitu karena udah overload. Tapi kalau napi koruptor di mana overloadnya? Mereka kan satu ruangan satu, terus di mana overloadnya? Kita ingin meminta seluruh energi itu tercurah ke situ dulu gitu. Termasuk DPR. Siapa yang bisa menjamin bahwa benar kasus positif corona di Indonesia seperti data pemerintah? Bahwa hanya segitu. Alat kita aja hanya ratus ribu sih. Itu baru rapid test loh. Sementara Indonesia 270 juta orang. Kok ngurusin kepentingan investasi? Negara ini nggak bakal bubar kok kalau tanpa Omnibus Law. Investasi mesti berjalan tanpa Omnibus Law. Kecuali tanpa Omnibus Law
kemudian investasi mandek gitu, baru berat. Kan tidak terlalu genting kan sebenarnya. Omnibus Law tidak terlalu genting, justru corona yang genting, karena corona kalau tidak diatasi ini bisa membangkrutkan negara kan. Karena orang tidak bisa kemana-mana, tidak ada perputaran ekonomi lagi, gitu loh. Jadi kebijakan-kebijakannya juga nggak boleh ngawur nih. Sekarang kebijakannya ambigu nih ya, termasuk di level daerah. Gubernur mengeluarkan instruksinya itu semacam karantina wilayah, tapi nggak jelas. Pembatasan pasar misalkan sekarang dilakukan, yang pasar malam dari jam 4 sampai jam 9, yang pasar pagi jam 7 sampai jam 9 gitu. Dihitung nggak kebijakan itu menimbulkan efek kejut dan orang malah nanti setiap saat berkerumun karena mengejar jam gitu. Padahal misalkan kalau memang tidak bisa melakukan aktivitas karantina wilayah, kalau pembatasan sosial berskala besar, pembatasannya harus jelas dong. Tapi kan kita rata-rata dalam situasi ambigu sekali. Mari kita tanya satu persatu. Siapa yang bisa menjawab apa rencana pemerintah, tahap-tahapan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 setelah penetapan darurat kesehatan masyarakat oleh Jokowi? Siapa yang tahu? Apa yang mau dilakukan? Fase 1 apa, bulan 1 apa, bulan Maret apa, April apa, Mei apa yang mau dilakukan di level nasional, apa yang dilakukan di level region, apa yang dilakukan di level pulau, apa dilakukan di sampai ke level bawah. Lalu bagaimana sumber-sumber anggarannya? Bagaimana hak dan kewajibannya? Jelas. Gak jelas. Kan itu aja yang kita minta sebetulnya. Kita punya kepastian. Oke. Jangan sampai rakyat kemudian nggak punya kepastian, kayak sekarang nggak punya kepastian. Disuruh kita ngembak geni, disuruh di rumah. Semangat semua di rumah. Kenapa? Karena ingin cepat-cepat pandemi ini berlalu. Ya. Dan yang terakhir adalah negara ketika menetapkan darurat kesehatan masyarakat tidak menggunakan celah darurat itu untuk memuluskan agenda-agenda investasi, agenda-agenda oligarki yang merugikan rakyat. Jangan seperti maling yang mengambil barang di saat rumah orang kebakaran. Negara justru hadir untuk melindungi rakyat. Seluruh komponen termasuk DPR fokus pemulihan situasi dari pandemi COVID-19.